Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dudan Hapsari, PhD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dan teman-teman yang berbahagia. Izinkan saya menambahkan materi pengantar ilmu komunikasi pada bab model komunikasi berelo. Sebelumnya, saya Shalini Prastio, saya sebagai moderator. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Irhamna Jana Difatma, Sikandar Pratiwi, dan saya, Shalini Prastio. Pada materi kali ini, kami membahas model komunikasi berelo. Ada beberapa aspek yang akan kami bahas, yaitu poin pertama, definisi dari model berelo. Poin kedua, pemaparan atau penjelasan dari model berelo. Dan poin yang ketiga yaitu untuk penerapan dari model berelo. Yang pertama kami bahas yaitu definisi dari model komunikasi berelo. Pada tahun 1960, seorang peneliti komunikasi yang bernama David Kenneth Berlo mengenalkan sebuah istilah SMCR untuk menggambarkan salah satu jenis model komunikasi linier yang terdiri dari berbagai komponen, yaitu meliputi sumber atau pengirim pesan search, pesan message, saluran channel, dan penerima pesan receiver. Berikut adalah ilustrasi dari model komunikasi berelo. Model komunikasi berelo merupakan model yang menggambarkan proses komunikasi. Melalui model komunikasinya, berelo menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi setiap elemen yang dimiliki dari sumber, encoding ke pesan, channel, dan decoding ke penerima. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Sikandar Pratiwi. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai penjelasan model komunikasi berelo. Model komunikasi berelo memiliki 4 komponen atau elemen utama yang menyokong terjadinya proses komunikasi. Keempat elemen utama tersebut adalah sender atau source, message, channel, dan receiver. Masing-masing elemen model komunikasi berelo dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, sender atau source adalah sumber berasalnya pesan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Adapun faktor yang mempengaruhi elemen sender atau source. Yang pertama, keterampilan komunikasi, kedua, sikap, ketiga, pengetahuan, keempat, sistem sosial, dan yang terakhir, budaya. Yang kedua, message atau pesan adalah substansi yang dikirimkan oleh sender atau source kepada penerima pesan, dapat berupa suara, teks, video, maupun media lainnya. Adapun faktor yang mempengaruhi elemen sender atau source. Yang pertama, isi atau konten, kedua, elemen, ketiga, perlakuan, keempat, struktur, dan yang terakhir, kode. Yang ketiga, channel atau saluran. Dalam melakukan komunikasi, sender atau source memilih sebuah saluran komunikasi untuk mengirimkan pesan yang dimiliki. Adapun faktor yang mempengaruhi elemen channel atau saluran komunikasi. Yang pertama, hearing, kedua, saying, ketiga, touching, keempat, smelling, dan yang terakhir, tasting. Yang keempat, receiver atau penerima adalah merujuk pada individu yang menerima pesan. Adapun faktor yang mempengaruhi elemen sender atau source, yang pertama, keterampilan komunikasi, kedua, sikap, ketiga, pengetahuan, keempat, sistem sosial, dan yang terakhir, budaya. Contoh penerapan model komunikasi berelo yang akan dijelaskan oleh saudari Diva. Silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh penerapan model berelo adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar.
seperti dosen menerangkan materi kepada mahasiswa. Next. Yang kedua adalah kegiatan perusahaan, seperti pimpinan yang sedang memimpin rapat di depan karyawannya dan karyawannya mendengarkan dengan seksama. Selanjutnya, public speaking, seperti seseorang yang berpidato di depan umum. Dan yang terakhir, berkomunikasi melalui media, seperti seseorang sedang mendengarkan berita melalui radio. Lalu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Diva yang telah menyampaikan materi terkait contoh penerapan model Berlo. Demikian pemaparan materi yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan kata yang kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.